di dalam Perjanjian Lama ada satu nubuat. Ini bunyinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan ia Immanuel. Ia akan memakan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesaya 7 ayat 14 dan 15. Kita akan meneliti satu contoh yang cukup terkenal. Beratus-ratus tahun sebelum Kristus dilahirkan, Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa yang umum pada waktu itu. Ketika sebuah ayat di dalam kitab Yesaya mengatakan Sang Mesias akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda atau Almah, dengan salah telah diterjemahkan menjadi seorang perawan. Hal ini telah mempengaruhi nubuat. Ketika para pengarang Injil Perjanjian Baru membacanya, mereka berpikir bahwa untuk bisa menjadi Mesias, Ibu Yesus Kristus haruslah seorang perawan. Sehingga mereka mengarang-arang tentang perawan yang melahirkan bayi Yesus Kristus. Kenyataannya adalah cerita ini perlu dikarang karena adanya salah pengertian. Jadi bukanlah nubuat yang diramalkan sebelum kelahiran Yesus Kristus, tetapi kejadian-kejadian yang telah dikarang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nubuat itu. Nubuat tersebut di atas biasanya oleh umat Kristen diklaim dan diterapkan kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihissalam karena berpegang pada tulisan Matius yang bunyinya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam Matius 1 ayat 22-23. Di sini Matius berbuat kekeliruan atau kesalahan yang sangat mendasar yang dapat menyesatkan banyak orang. Ini Quran suci Al-Maidah ayatnya 77, yakni umat Kristen. Nubuat Nabi Yesaya tersebut jelas tidak ditujukan pada Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, tetapi ditujukan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karakteristik yang dikemukakan oleh Nabi Yesaya tidak cocok jika dikenakan kepada Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Namun sebaliknya sangat cocok dan pas jika dikenakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya marilah kita perhatikan data-data berikut ini. Yang pertama, wanita yang melahirkan Immanuel disebut perempuan muda. Yesaya 7 ayat 14, atau anak darah. Matius 1 ayat 23. Yang dalam bahasa Ibraninya disebut Almah. Kata Almah artinya perempuan muda, baik masih gadis ataupun telah bersuami.
Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Parthenos, artinya gadis atau perawan, yang jika dikembalikan diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani artinya menjadi Betulah. Nah, kalau kita teliti dalam bahasa Ibraninya itu Almah, jelas tidak sama dengan bahasa Ibraninya Betulah. Apakah mungkin Matius sengaja merubah arti yang sebenarnya dari kata Almah itu? Jadi menurut Quran suci, penyimpangan arti seperti ini disebut melakukan tahrif. Al-Baqarah 275, An-Nisa 46, Al-Maidah 13 dan 41. Artinya, satu, memberikan arti dan makna yang berbeda dari maksud yang sebenarnya. Dua, memindahkan letak ayat dari tempat asalnya sehingga merubah maksud dan maknanya. Tiga, mengadakan penambahan dan atau pengurangan beberapa ayat atau beberapa kata dari kitab Allah yang dapat merubah arti, maksud, dan maknanya. Matius telah melakukan tahrif dalam arti yang pertama. Kata Almah tidak dapat diterapkan kepada Maria, ibunda Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam arti gadis maupun perempuan muda. Sebab Maria berumah tangga dengan Yusuf si tukang kayu. Jadi Maria tidak dapat disebut gadis lagi. Dan Maria mengalami tua, bahkan mengalami usia lanjut. Maka dari itu tidak dapat disebut perempuan muda. Sebaliknya jika kata Almah diterapkan kepada Siti Aminah, ibunda Nabi suci Muhammad SAW, sungguh amat tepat dalam arti perempuan muda. Sebab beliau wafat dalam usia muda, yaitu sekitar usia 20 tahun. Jadi Siti Aminah ibunda Nabi suci Muhammad SAW tidak pernah mengalami tua, tetapi bukan betulah atau perawan, karena dipersunting oleh Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menurut nubuat Nabi Yesaya, si Almah menamakan anak yang dilahirkannya dengan nama Immanuel, yang artinya Allah berserta kita. Hal ini tidak cocok jika diterapkan kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihissalam. Sebab Maria tidak menamakan anaknya Immanuel. Nama yang diberikan adalah Yesus menurut Perjanjian Baru. Menurut berbagai dokumen sejarah, nama anak laki-laki Maria adalah Isa. Dalam bahasa Ibraninya Yoshua, artinya Yahweh adalah penolong atau Tuhan memberi keselamatan. Dalam nama ini tidak tercemin atau tidak tergambar Immanuel. Sebaliknya, jika diterapkan pada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang khotamun nabiyin, nabi yang terakhir, Al-Ahzab ayat 40, amatlah cocok dan amat tepat. Sebab ibunda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan beliau Ahmad. Surat As-Sof ayat 6. Dan kakeknya menamakan beliau Muhammad. Surat Muhammad ayat 2. Kedua nama itu dapat berarti yang terpuji.
secara maknawi dapat dikenakan kepada Allah, Tuhan yang maha terpuji. Jadi dalam nama Ahmad ataupun nama Muhammad, nama atau kata Immanuel memperoleh gambaran yang jelas. Yang ketiga, nama Immanuel dikaitkan dengan pribadi yang menubuatkan. Jika dikaitkan dengan Isa Al-Masih, beliau tidak pernah mendakwakan diri sebagai Immanuel. Beliau hanyalah mendakwakan diri sebagai anak Allah, bukan sebagai Allah. Yohanes 10 ayat 33 sampai 36. Sebaliknya, jika diterapkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat tepat dan sangat cocok. Beliau kepada segenap umat manusia pernah diperintahkan ilahi agar menyatakan seruan, hei hamba-hambaku yang beriman, dan seterusnya. Ini terdapat di dalam surat 39, ini surat Az-Zumar ayatnya 10, dan lagi di dalam Az-Zumar ayat 53, ini bunyinya, wahai hamba-hambaku yang bertindak melebihi batas terhadap jiwanya. Saya ulangi, wahai hamba-hambaku yang bertindak melebihi batas terhadap jiwanya. Az-Zumar ayat 53. Seruan itu menunjukkan adanya kesatuan atau kebersamaan antara Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah. Dari contoh ini terang sekali bahwa nubuat Nabi Yesaya di atas lebih tepat, lebih cocok dikenakan dan diterapkan terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihi salam. Yang keempat, nama Immanuel dikaitkan dengan perbuatan pribadi yang dinubuatkan. Dalam keadaan kritis, Yesus Kristus menurut perjanjian baru justru berbuat yang menunjukkan dan membuktikan bahwa dirinya ditinggalkan oleh Allah. Demikian kejadiannya sekira pukul 3 siang ketika Yesus Kristus dipakukan di atas tiang salib. Beliau mengatakan atau berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayatnya 46. Sebaliknya, dalam keadaan kritis, tatkala Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam persembunyiannya di Gua Sur bersama dengan sahabatnya Abu Bakar dan pasukan Quraisy, usahakan kafir Quraisy, musuh beliau yang haus darah dan siap membunuhnya, berada tepat di depan mulut gua, yang menurut akal sehat sahabatnya Abu Bakar, mereka berdua tidak mungkin selamat. Namun dengan tenang dan penuh keyakinan beliau berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Artinya, janganlah takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Surat Al-Baroah ayatnya 40. Atas dasar seruan hati nurani tersebut, Immanuel yang artinya Allah beserta kita lebih tepat, lebih cocok dan benar bila diterapkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihi salam. Yang kelima, nama Immanuel jika dikaitkan dengan kehidupan pribadi yang dinubuatkan
dalam sejarah Yesus Kristus yang ditulis dalam Perjanjian Baru, pernah terjadi suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa Kristus berpisah dengan Allah. Antar beliau dengan Allah terjadi jarak. Misalnya, ketika beliau bersembunyi di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39 sampai 46. Sebaliknya, dalam kehidupan Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu bersama dengan Allah, tidak pernah terpisahkan, walaupun satu detik pun. Dalam Quran suci dilukiskan dengan terang seperti dua busur yang diikat menjadi satu atau lebih dekat lagi. Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Lukisan ini membuktikan bahwa nubuatan Nabi Yesaya memang ditujukan kepada Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah kepada Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Yang keenam, nama Immanuel dikaitkan dengan umatnya masing-masing. Karena dalam kata kita, Allah beserta kita, inklusif umatnya. Menurut Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah penjelmaan Tuhan itu, meninggalkan para muridnya di bumi. Sedang beliau naik ke langit atau surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan tetap di sana sampai sekarang. Sudah hampir 2000 tahun atau sudah 2000 tahun lebih lamanya. Jadi umat Kristen tidak tepat dan tidak pantas berucap Immanuel atau Allah beserta kita. Kenyataannya sekarang Allah beserta Yesus Kristus di surga. Tepatnya berucap Maranatha, artinya Tuhan kami datanglah. 1 Korintus 16 ayatnya 22. Doa dan pengharapan ini pun sia-sia karena Yesus Kristus datangnya nanti menjelang hari kiamat. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Surat Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4. Padahal kiamat itu kapan datangnya tidak seorang pun yang tahu, termasuk Yesus Kristus sendiri tidak tahu. Surat Markus 13 ayatnya 32. Sebaliknya, Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Allah selalu beserta kita. Misalnya, jika kita bertiga, maka Allah yang keempat. Jika kita berlima, maka Allah yang keenam. Surat Al-Mujadilah surat 58 ayatnya 7. Jadi umat Islam tepat dan pantas berucap Innallaha ma'ana, yang artinya sama dengan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Sesungguhnya Allah beserta kita karena Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadinya. Quran suci surat Qaf ayatnya 16. Umat Islam tidak pernah ditinggalkan oleh Allah selama-lamanya. Yang ketujuh, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Immanuel akan makan dadih dan madu. Yesaya 7 ayatnya 15. Dalam Perjanjian Baru tidak diriwayatkan Yesus Kristus makan dadih atau susu dan madu. Yang ada justru riwayat Yesus Kristus sebagai peminum.
minum minuman keras atau arak. Terdapat di dalam Matius 11 ayatnya 19. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam biasa minum dadih. Tatkala beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam tentunya. 3 hari dan 3 malam gitu tentunya. Minum dadih murni. Dadih menurut beliau adalah minuman fitrah. Tentang madu yang tak pernah disinggung Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, di dalam Quran dinyatakan sebagai minuman yang beraneka macam rasa dan obat bagi manusia. Surat 16 atau surat An-Nahl ayatnya 68 dan 69. Al-Quran suci adalah madu rohani, adalah obat bagi manusia. Quran suci surat Yunus ayatnya 57. Surat ke-10 ya. Termasuk Bani Israel. Surat Bani Israel surat 17 ayatnya 82. Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah penghasil madu rohani. Tersebut di dalam surat 98 yaitu surat Al-Bayyinah ayat 2 sampai ayat 3. Berkat dadih dan madu rohani yang dihasilkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seseorang dapat bertumbuh menjadi dewasa dalam arti seutuhnya. Sebab manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, melainkan pula dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayatnya 4 dan Ulangan 8 ayatnya 3. Sehingga ia mampu menolak kejahatan dan memilih yang baik, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya alaihissalam di atas.